Kemudian di atas panduan dari 911 dia berusaha untuk memberikan CPR. CPR itu seperti apa ya? Bantuan untuk menekan dada apakah dia masih hidup. Tetapi si Ryan Hoy ketika itu sudah pesimis bahwa istrinya dia yakin sudah tidak ada karena luka yang begitu banyak. Kalau tidak salah itu sekitar 78 luka tusukan di wajah dan 35 tusukan di leher. Jadi sama sekali sudah tidak mungkin untuk melakukan penyelamatan kepada Nyonya Hoy ketika. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Thank you so much yang udah klik video ini. Aku kali ini akan bercerita tentang satu kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang gadis remaja terhadap ibunya sendiri. Bagaimana kisahnya? Oke, sebelumnya yang belum like bisa tekan tombol like, subscribe, komen, dan juga share kalau kamu suka dengan video ini. Kita lanjut ke ceritanya. Dia adalah Isabella Yunmi Guzman, lahir di Aurora, Colorado, USA. Bagaimana kisahnya? If you ready, here we go. Guys, kejadian tragis ini terjadi pada tanggal 28 Agustus 2013. Udah sekitar 7 tahun yang lalu yang dilakukan oleh Isabella Yunmi Guzman. Ayahnya bernama Robert Guzman, sedangkan ibunya bernama Yunmi Hoy, berusia 49 tahun. Yunmi Hoy, kita sebut di sini sebagai Nyonya Hoy ya, itu meninggal dunia karena dibunuh oleh Isabella, anaknya sendiri, dengan ditusuk sebanyak 150 kali di wajah, bagian wajah dan juga leher, kemudian dipukul dengan tongkat baseball. Itu yang dia lakukan. Kemudian dia melarikan diri setelah hampir 16 jam. Kemudian akhirnya polisi bisa menangkap Isabella Yunmi Guzman tersebut. Oke guys, jadi yang perlu dipertanyakan di sini adalah kenapa Isabella dengan begitu sadis tega menghabisi ibunya sendiri. Itu yang jadi pertanyaan sekarang, dan juga pertanyaan itu bahkan sampai detik ini tidak pernah terjawab di pengadilan. Kenapa sampai dia melakukan hal tersebut? Kita melihat kilas baliknya sebelumnya ya, bahwa ini si Isabella ini tinggal bersama ibunya Nyonya Hoy dan juga dengan suami dari Nyonya Hoy. Berarti ayah tiri dari si Isabella yaitu Ryan Hoy. Sedangkan ayahnya tidak tinggal di kota tersebut ya. Dan itu kejadian terjadi pertama kali seorang tetangga menelpon kepada 911 melaporkan bahwa di rumah Nyonya Hoy ada seseorang yang melompat dari jendela halaman rumah belakang, dan akhirnya polisi datang untuk memeriksa dong, untuk mengecek, dan ternyata semuanya aman-aman aja. Tetangga itu takut kalau itu ternyata adalah pencurian atau perampokan, dan ternyata bukan. Itu adalah kekasih dari Isabella sendiri. Bayang. Oke, beberapa hari sebelum terjadi pembunuhan tersebut, mereka bertengkar, yaitu Nyonya Hoy dan juga Isabella. Kemudian setelah pertengkaran itu, akhirnya Isabella menuliskan surel atau email kepada Nyonya Hoy yang mengatakan bahwa kamu akan membayar semua ini, karena merasa takut diancam oleh anaknya sendiri, sehingga Nyonya Hoy ini kemudian menelpon 911. Sampai akhirnya polisi datang dan memeriksa kediaman Nyonya Hoy. Tapi setelah diperiksa, ternyata keadaan mereka itu baik-baik saja. Maksudnya Nyonya Hoy dan juga si Isabella tidak sedang bertengkar dan keadaan rumah juga tenang. Akhirnya polisi ya sudahlah, mungkin ini tidak hanya masalah keluarga biasa. Tetapi kemudian Nyonya Hoy menunjukkan email yang ditulis oleh si Isabella terhadap dirinya tentang ancaman bahwa kamu akan membayar semua ini. Dan akhirnya polisi mendatangi Isabella secara pribadi, dan kemudian dia berkata kepada Isabella, "Nak, kamu harus bersikap baik dengan ibumu. Kamu harus menghormati ibumu, atau jika tidak, ibumu bisa saja mengusirmu kapan saja." Mungkin karena takut mendengar kata-kata dari polisi ya. Mungkin kalau polisi itu kan mungkin sekedar menasehati. Dan dia merasa takut, akhirnya dia hari itu berdiam diri di kamarnya, tidak melakukan hal apapun. Dan itu membuat rumah sedikit tenang ya karena hal tersebut. Akhirnya polisi pergi meninggalkan kediaman Nyonya Hoy. Itu di hari sebelum meninggalnya ya. Kemudian di hari berikutnya mereka bertengkar lagi, dan kali ini dengan kekurang ajarannya. Si Isabella setelah dia marah-marah dan berteriak-teriak, dia meludahi wajah si Nyonya Hoy, ibunya sendiri, dan ibunya sangat kaget ya. Dan kenapa anak aku seperti ini? Akhirnya karena ibunya itu sibuk ya, kemudian dia berangkat bekerja. Ibunya itu bekerja dia punya namanya Portrait Studio, Bella Portrait Studio, itu miliknya sendiri. Bahkan Bella sering bekerja di situ membantu ibunya ya sebenarnya. Dia pergi bekerja setelah dia diludahi oleh anaknya sendiri. Kemudian dia menelpon mantan suaminya atau ayah dari Isabella, yaitu Robert Guzman. Dia mengatakan bahwa anakmu memperlakukan aku begini-begini, tolong kamu datang ke rumah, berbicaralah dengan dia. Dia meminta untuk mantan suaminya datang dan berbicara dengan anaknya, mungkin bisa membuat si Isabella ini menjadi lebih baik. Akhirnya si Robert ini mengiyakan.
Dan akhirnya ketika sore hari si Robert Guzman datang ke rumah kediaman Nyonya Hoy atau mantan istrinya untuk bertemu dengan Isabella. Di sana dia berusaha untuk menasihati Isabella karena sebelumnya dia tadi sudah meludahi wajah ibunya, dan seolah-olah Isabella itu mengerti gitu apa yang dikatakan ayahnya. Bahkan si Robert itu tidak berpikir bahwa nanti ini beberapa jam kemudian dia akan membunuh ibunya. Dia tidak berpikir seperti itu. Dia hanya berkata, kamu harus menghormati ibumu, kamu harus menyayangi ibumu, kamu harus respect terhadap beliau karena selama ini dia sudah bekerja bersusah payah untuk membesarkan kamu dan kamu harus nurut gitu. Dan si Isabella itu mengiyakan seolah tidak terjadi apa-apa, dan setelah itu ayahnya pulang kan, sampai kemudian malam hari ketika ibunya sudah pulang kerja ke rumah dan juga ayah tirinya Ryan Hoy juga ada di rumah, baru kejadian ini terjadi. Oke guys, ketika kejadian berlangsung, si Ryan Hoy itu sedang makan di bawah ya. Dia mendengar teriakan di atas di kamar mandi di mana istrinya akan mandi itu. Dia kemudian berlari karena pikirannya udah nggak enak. Dia berlari ke atas dan melihat bahwa Isabella masuk ke dalam kamar mandi yang dimasuki oleh istrinya, dan dia melihat Isabella membawa pisau. Ketika itu juga dia berusaha untuk masuk, tetapi terlambat karena Isabella kemudian mengunci kamar mandi tersebut. Sehingga kemudian Ryan tidak berpikir panjang, dia langsung mengambil handphonenya dan menelpon 911 dan mengatakan bahwa istrinya berada di kamar mandi dengan anaknya sedang bertengkar, sedang membawa pisau ya. Karena kejadian itu kemudian dia masih tetap berusaha untuk memanggil-manggil nama si Isabella, tetapi Isabella tidak peduli sampai akhirnya dia melihat darah yang mulai merembes dari bagian bawah pintu itu. Kemudian dia semakin khawatir dan dia tidak bisa melakukan apa-apa kecuali menelpon 911 sambil mengatakan atau menceritakan yang sedang terjadi, apa saja yang sedang terjadi. Akhirnya beberapa menit kemudian si Isabella itu keluar dari kamar mandi dengan tetap memegang pisau. Dia berjalan di depan Ryan tanpa melihat Ryan sama sekali, dan Ryan hanya bisa melongo yang melihat itu. Kemudian si Isabella itu turun ke bawah, dan kemudian si Ryan masuk ke dalam kamar mandi. Kemudian di atas panduan dari 911 dia berusaha untuk memberikan CPR. CPR itu seperti apa ya? Bantuan untuk menekan dada apakah dia masih hidup. Tetapi si Ryan Hoy ketika itu sudah pesimis bahwa istrinya dia yakin sudah tidak ada karena luka yang begitu banyak. Kalau tidak salah itu sekitar 78 luka tusukan di wajah dan 35 tusukan di leher. Jadi sama sekali sudah tidak mungkin untuk melakukan penyelamatan kepada Nyonya Hoy ketika itu. Dan akhirnya polisi datang ya, tetapi posisinya si Isabella sudah tidak ada. Si Isabella kabur, dia melarikan diri pergi ke sebuah supermarket yang dekat di rumahnya, itu namanya Hamach kalau nggak salah tuh ya. Dia pergi ke sana dan di sana dia membeli baju, mencuci rambutnya yang terkena darah dan lain sebagainya. Tentu saja dia menjadi pusat perhatian orang-orang ya, tapi dia mengatakan kepada orang-orang bahwa aku baru saja diperkosa oleh orang. Tolong jangan laporkan kepada polisi, karena kalau aku dilaporkan ke polisi maka polisi akan membawa aku ke rumah. Jika aku di rumah maka aku akan dimarahi oleh ayahku. Jadi aku tidak ingin ke kantor polisi. Itu yang dikatakan si Isabella terhadap orang-orang yang melihat keadaan dia yang penuh dengan darah. Akhirnya orang-orang membiarkan dia saja ya. Dia tidak sadar kalau dia tuh, mereka tidak sadar kalau si Isabella baru saja membunuh ibunya, dan mereka membiarkan Isabella. Bahkan dia sempat minum di situ ya, maksudnya minum kopi gitu ya untuk menenangkan diri, dan akhirnya dia pergi nggak tahu kemana lah, pokoknya dia menghilang. Jadi setelah itu polisi datang ke rumah Nyonya Hoy dan juga Robert Guzman itu ditelepon oleh polisi, dan dia merasa sangat kaget karena kejadian itu 3 jam setelah dia berbicara kepada putrinya justru terjadi pembunuhan tersebut. Itu sangat membuat dia kaget. Akhirnya setelah pencarian selama 16 jam, Isabella ditemukan oleh polisi. Tetapi apa yang dikatakan Isabella? Polisi ketika itu menunjukkan fotonya, juga IC kartu tanda pengenalnya. Dia berkata bahwa itu bukan dia, itu memang mirip aku, tapi itu bukan aku. Namaku adalah Samantha Gonzalez katanya. Aku bukan Isabella katanya. Tapi polisi tidak begitu saja percaya ya dengan omongan itu. Akhirnya ketika dia melihat gerak-gerik yang mencurigakan, ketika dia melihat Isabella berusaha untuk menaiki mobil dan kabur, akhirnya polisi mengambil tembakan peringatan dan kemudian berkata kepada Isabella untuk menyerahkan diri. Akhirnya si Isabella ini pasrah. Akhirnya dia ditangkap polisi ya.
Oke, segera setelah penangkapan Isabella, kemudian kasusnya langsung disidangkan di bulan Agustus juga, dan akhirnya hakim dan juri memutuskan bahwa Isabella bersalah atas pembunuhan ibunya dengan dakwaan pembunuhan tingkat 1. Kalau di Amerika ini pembunuhan tingkat 1 itu hukumannya adalah hukuman mati. Itu hukuman yang dijatuhkan kepada Isabella. Tetapi kemudian ada lagi sidang yang dilakukan pada bulan Desember yang menyatakan bahwa Isabella terbebas dari semua tuduhan, alias dia tidak bersalah, dia tidak dipenjara karena menurut hakim dan juri dia menderita penyakit kejiwaan yang disebut dengan paranoid skizofrenia. Itu yang dilakukan oleh para hakim, sesuatu yang sangat tidak memuaskan buat kita semuanya. Seorang pembunuh yang begitu keji membunuh ibunya sendiri tetapi dibebaskan dari tuduhan. Dan seorang jaksa wilayah yudisial bernama George Brussel berkata bahwa tugas jaksa wilayah adalah mengejar keadilan. Tetapi untuk kasus ini, kasusnya si Isabella ini, dia harus melihat sisi lain ya. Memang kita harus mencari keadilan atas pembunuhan yang dilakukan oleh Isabella terhadap ibunya. Itu termasuk hal yang sangat keji karena dia menusuk ibunya sebanyak 150 kali di bagian wajah dan leher ya. Tetapi kemudian hakim menilai lagi kasus ini karena si Isabella ini ternyata mengidap penyakit kejiwaan yang disebutkan tadi ya, paranoid skizofrenia, dan akhirnya memutuskan bahwa Isabella seharusnya mendapatkan perawatan kejiwaan, kemudian dirawat agar bisa sembuh, bukan dihukum ya. Jadi tidak ada hukuman mati buat Isabella. Kemudian dia dimasukkan ke dalam Institut Kesehatan Mental Colorado di Pueblo. Disitulah dia tinggal. Katanya sih sekitar setahun 2 tahun, berarti mungkin sekarang udah bebas. Atau mungkin kata si jaksa tadi, setelah dia bisa menjaga dirinya sendiri, setelah dia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, apakah dia membahayakan nyawa orang lain atau tidak, mungkin dia akan dibebaskan. Kalau tidak, mungkin dia akan tetap di mental hospital sampai waktu yang tidak ditentukan. Tetap saja hal itu menjadi ketidakpuasan kepada kita ya atas perlakuannya terhadap ibunya. Tapi itulah yang diputuskan oleh hakim kepada si Isabella. Dari keluarga Gusman, dari keluarga ayahnya itu menyesali hal ini terjadi. Mereka mengatakan bahwa si Isabella berperilaku seperti itu karena ibunya menikah lagi dengan Ryan Hoy. Tetapi menurut Ryan Hoy itu bukan kesalahan dari pernikahan mereka. Karena apa? Karena ayah dan ibu Isabella sudah bercerai sejak lama sekali. Ini kan usianya sekarang udah 18. Sedangkan dulu ketika ibunya masih sendiri itu, ketika berumur 7 tahun, ibunya sendiri sudah kewalahan untuk menjaga Isabella, sehingga pernah suatu hari Isabella itu dikembalikan atau dititipkan lagi kepada si Robert tadi ya, kan ayahnya Robert tadi dikembalikan ke Robert untuk dijaga karena dia tidak tahan dengan kenakalan yang dilakukan oleh Isabella. Itu usia 7 tahun ya, berarti kan memang sudah lama sekali dia nakal. Jadi dan ayahnya sendiri si Robert itu berkata bahwa si Isabella ini tidak menyelesaikan sekolahnya. Ketika itu dia waktu masih SMA, dia sudah di drop out karena mungkin dia nakal. Itu salah satu bukti bahwa memang si Isabella ini di luar kendali, di luar kontrol kita ya. Mungkin memang karena dia mempunyai penyakit kejiwaan. Apapun itu ya, apapun itu, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak baik ya apalagi terhadap orang tua kita sendiri. Dan kita bisa lihat di internet ya beberapa foto yang kita lihat dari si Isabella ini, bagaimana ketika di persidangan dia ketawa-ketawa, tersenyum-senyum. Aku kurang tahu kenapa dia senyum, mungkin dia bahagia karena difoto atau bagaimana, aku nggak tahu. Oke guys, kali ini ceritanya seperti ini. Aku bercerita tentang Isabella Yunmi Gusman yang tega membunuh ibunya sendiri. Mudah-mudahan kalian senang dengan cerita ini. Buat yang belum like bisa tekan tombol like, subscribe, komen, dan juga share. Terima kasih. Menjadi kalian baik-baik, jaga kesehatan. See you in the next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.